Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'd. Santriwan dan santriwati yang mulia, kita malam ini malam terakhir program di sebelum Ramadan. Kita akan libur lebih kurang sekitar 10 hari, lalu akan kembali lagi dalam program Ramadan. Karena ini udah menjadi kebiasaan di Aceh. Padahal yang penting dibuat program sebenarnya di Ramadan, karena di situ memang bulan keberkahan. Tapi kalau kita di Aceh, kalau mau masuk Ramadan, ngaji tutup. Lucu kan? Ini lagi ngaji-ngaji, mau tutup. Kenapa? Mau puasa. Semestinya di puasa ditambah jadwal ngaji. Kita dibubarkan. Kan orang ngaji kalau di kampung-kampung di masjid tuh. Berarti kalau udah nggak ngaji kan udah pada bubar nih. Padahal masih ada banyak waktu yang bisa digunakan dalam masjid. Karena ini udah turun-temurun, kita tetap beri waktu 10 hari untuk pulang. Karena kita tradisi di Aceh ini banyak. Ada megang lah, ada ke pantai lah. Tapi kalian jangan meyakini bahwa cara menyambut Ramadan seperti itu. Enggak ada hubungan pergi ke laut dengan kedatangan Ramadan. Makna hadis Nabi, man fariha bidukhuli Ramadan, siapa yang merasa gembira dengan kedatangan bulan suci Ramadan, Allah akan ampuni dosa-dosanya. Gembira itu bukan pergi ke laut, apalagi dalam tanda kutip bermaksiat. Itu loh bahaya tuh. Itu persiapan kita menghadapi Ramadan dengan amal. Kita udah bahas jaga sholat, jaga tarawih, jaga sahur, jaga qiyamul lail, qiraah Quran, tahfizul Quran, mendengar Quran, dan mengisi waktu-waktu luang lain untuk hal-hal yang baik, yang produktif untuk masa depan kalian. Ini kalian akan kembali besok, berjumpa dengan orang tua, berjumpa dengan ayah yang masih ada ayah, yang gak ada lagi ayahnya. Semoga Allah lapangkan kuburnya. Yang masih ada ibu, aku kalau ngomong ibu memang berat nih. Berbaik-baiklah dengan ibu kalian, karena itu memang mahal sekali. Tidak bisa dibeli dengan uang. Sekaya apapun kita tak bisa beli ibu. Gak bisa. Dan ibu kita gak minta apa-apa sih. Gak minta duit, gak ada. Mereka paling cuman minta kita berakhlak baik, tutur katanya baik. Waktu dia panggil kita respon dengan baik. Udah gitu aja. Seorang ibu tuh memang gak menuntut apa-apa dari anak yang dikandungnya 9 bulan itu. Kalau dalam Al-Quran disebutkan, hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Dia telah mengandungmu
dalam keadaan susah payah, berat, 9 bulan. Maka kalian besok saat berjumpa dengan ibu tuh, beri perhatian yang baik. Aku nggak bisa ngomong memang kalau masalah ini berat. Kasih sayang yang paling tinggi itu kasih sayang Allah kepada seluruh hambanya, pada kita. Lalu kasih sayang Rasulullah kepada umatnya. Dan yang ketiga, itulah posisi ibu. Rasa sayang seorang ibu kepada anaknya itu levelnya nomor 3. Kalau dibandingkan, masih besar lagi cinta Rasulullah untuk kita, masih besar lagi cinta Allah untuk kita. Ibu menempati posisi ketiga. Cuman karena kita yang dekat dengan ibu, yang mengandung kita ibu, Allah juga menyuruh kita untuk berbaik-baik dengan ibu, dengan bapak. Maka ini harus kita berikan perhatian khusus. Di Al-Quran berbicara tentang ibu pun banyaklah. Salah satu yang tadi Al-Quran mengisahkan bagaimana kepayahan, kesusahan seorang ibu saat mengandung kita. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahn wa fisaluhu fi amain. Dia mengandung kita susah payah 9 bulan. Dan dia menyusui kita itu amain, 2 tahun penuh. Dalam darah kita ini, dalam tubuh kita itu air susu ibu. Jadi kalian harus tampil sempurna. Makanya Tengku kalau ada arah kalian untuk mendolimi orang tua, Tengku nggak kasih itu. Nah, ini mau wisuda kelas 3. Kalau terbaca itu memberatkan orang tua, Tengku nggak mau. Karena mereka udah sangat banyak susahnya yang kalian buat. Jadi jangan ditambah-tambah dengan hal-hal yang nggak penting. Kecuali mereka redha, kecuali mereka ikhlas, itu lain. Itu. Ini kalian udah, ini yang kedua kali udah Tengku sampaikan di Bulis baru ini tentang ini. Karena khawatirnya kayak gini. Kalian mau pulang besok, nanti orang tua akan bilang jangan kesini, kalian membantah. Itu nggak ada gunanya kalian udah berlama-lama di Bulis itu, tapi kalau akhlak kalian dengan ibu nggak baik. Nah, itu yang Tengku nggak mau. Merendahlah dengan ibumu itu, merendahlah serendah-rendahnya. Maka kata Rasulullah, andai diizinkan bersujud kepada selain Allah, maka aku akan wajibkan kalian bersujud kepada ibumu. Tapi nggak boleh bersujud kepada makhluk, nggak boleh. Begitu besarnya jasa mereka. Sepuluh hari itu cukup lama lah. Cukup lama, dan kalian bisa membuat mereka nyaman di rumah. Kalau kalian berperangai dengan perangai Rasul. Tengku udah didik kalian setiap malam dengan kajian umumnya, setiap malam disampaikan akhlak Rasul, jaga adab, jaga akhlak. Sampai urusan makan, makanlah bagaimana Rasul makan, minumlah bagaimana minum Rasul.
berpakaianlah, bertutur katalah sebagaimana yang telah Rasul didik kita. Ini akan menjadi hadiah yang istimewa buat orang tua. Tuh ayah, tuh ibu, kalian bangun di saat waktu sholat tiba, bangun tepat waktu, sholat di awal waktu, baca Quran. Itu adalah kado istimewa untuk mereka. Inilah yang diulang-ulang terus nih. Karena kita nggak tahu. Kalian yang masih ada ibu, kalian nggak tahu kapan ini akan berakhir, kita nggak tahu. Maka jangan sia-siakan selagi Allah masih memberikan kesempatan untuk bersama ibu. Ada dulu satu cerita nih, satu cerita pada Bani Israel dulu. Udah pernah sih Tunggu ceritakan kisah ini waktu di Bulis lama dulu. Dan ini sering memang Tunggu sampaikan, bahkan di mimbar Jumat pun pernah disampaikan 2-3 kali. Jadi ada seorang ibu dengan seorang anaknya laki-laki. Ayahnya udah meninggal, dia anak yatim, tinggal dengan ibunya. Dan ini anak sematawayang adalah hidupnya ibu tersebut. Itu menjadi penyemangat ibu itu untuk bertahan, untuk hidup, untuk bertahan. Karena dia ada putranya, dibesarkan dengan kasih sayang, diberikan makanan, diberikan minuman, pakaian. Segala pikiran ibu tersebut siang malam untuk putranya nih, putra sematawayangnya ini. Dan anak ini pun tumbuh menjadi besar, dari kecil menjadi anak-anak, dari bayi menjadi anak-anak, anak-anak menjadi remaja, menjadi dewasa. Sehingga pada saat dia udah dewasa, pada saat dia main di luar, dia berjumpa dengan seorang gadis. Seorang gadis yang cantik. Dan dia jatuh cinta, menyukai gadis tersebut. Akhirnya dia mendekatinya, mencoba mendekati gadis tersebut. Dari hari ke hari dia dekati. Sampai akhirnya dia bisa dekat dengan gadis pujaan hatinya ini. Dekat. Akhirnya dia minta kawin. Kayak cerita Bang Nata Reza tuh. Cuma Mbak Nata kasusnya 3 jam langsung ngajak kawin. Ini enggak, udah berproses. Ini cerita lama dulu. Kalau cerita Bang Nata Reza itu cerita positif, jadi inspirasi orang-orang muda lain untuk semangat menikah di bawah ridha Allah. Kalau ini cerita negatif, jadi pelajaran bagi kita juga. Ringkas cerita, pemuda ini akhirnya bisa mendekati gadis pujaannya. Lalu dia bilang kepada gadis tersebut, "Dek, berkenankah engkau saya persunting menjadi istri? Mau enggak kamu kalau saya ini mempersunting dirimu menjadi istri saya?" Dijawab sama wanita Bani Israel yang cantik jelita ini, wallahu alam, katanya boleh, tapi ada satu syarat. Oh boleh, kata laki-laki tersebut. Apa syaratnya? Saya mau mas kawin saya itu kepala ibumu. Astagfirullah, naudzubillah. Saya mau sebagai mahar, sebagai mas kawin. Saya nggak minta emas, saya nggak minta istana, saya nggak minta ini, nggak minta itu. Saya cuma minta kepala ibumu.
Kita nggak tahu apa si gadis ini begitu benci kepada ibu si laki-laki ini, sehingga dia minta ke tengkorak ibunya itu sebagai mahar. Itu kan mustahil, berat sekali, dan itu nggak mungkin dipenuhi. Tapi si laki-laki Bani Israel ini, dia malam nggak bisa tidur juga. Dia tidak bisa mendustai perasaannya kalau dia betul-betul menyukai gadis tersebut. Jadi malam dia nggak bisa tidur. Dia sangat mencintai wanita tersebut, tapi ibunya adalah segala-gala baginya. Mana mungkin terpikir si anak laki ini, mana mungkin saya akan menggorok ibu saya, na'udzubillah. Mana mungkin saya akan memotong kepala ibu saya yang telah mengandung saya 9 bulan, menyusui saya 2 tahun, membesarkan saya dengan kasih sayang. Nggak mungkin. Dia batinnya bergolak. Batin si anak laki-laki ini bergolak antara kemauan dia, nafsu dia ingin mempersunting gadis impiannya dengan taruhan kepala orang yang paling berjasa dalam hidup. Itu di malam hari. Namun qadarullah, pada suatu malam, di tengah malam yang gelap gulita, dalam keadaan hujan yang lebat, petir menyambar, ternyata laki-laki ini dikalahkan oleh nafsunya. Dia udah gelap mata, udah tertutup batin baiknya. Saya harus nikah dengan wanita tersebut, walaupun saya harus memenggal kepala ibu. Akhirnya dia datang dalam gelap-gelap itu, dia datang ambil pisau, dia datang ke kamar ibunya. Akhirnya dibekap ibunya, dia gorok leher ibunya sampai terpisah badan dengan kepalanya. Dalam keadaan bergetar, dia dibungkus kepala ibunya, lalu dia langsung keluar dari rumah, berlari dalam gelap gulitanya malam, dalam hujan dan petir halilintar yang menyambar tuh. Dibungkus tengkorak ibunya, dia langsung berlari menuju ke rumah wanita tersebut. Qadarullah, sedang dia berlari membawa mahar yang diminta ini, dia kesenggol batu. Kakinya itu kenang batek, mensipak batek, sehingga dia terjatuh, dia terpelanting ke bumi. Musumpom, dalam gelapnya malam itu dia terpelanting ke bumi, dan bungkusan kepala ibunya itu terlepas dari tangan, hilang, dan dia nggak tahu, karena dalam gelapnya malam, dalam keadaan hujan. Pada saat itu dengan izin Allah, tengkorak itu bisa berbicara di gelapnya malam. Terdengarlah suara dalam gelapnya malam itu, dengan izin Allah, wahai anakku, kepalaku. Kepala itu berbicara seperti ini. Ini kepala ibu nak, ambillah. Dan hati-hati, jangan sampai nanti engkau jatuh kembali, supaya engkau sampai kepada tujuanmu, menikahi, mempersunting wanita idaman. Ini sebagai gambaran kepada kita, begitulah besar kasih sayang itu. Dan itu sama dengan ibu kalian juga. Orang tua kalian di rumah begitu juga, sama. Itu kasus di Bani Israel dulu. Seorang wanita
Kepalanya udah terpotong, Allah mengizinkan dia berbicara. Yang dia sampaikan itu, wahai anakku, jangan lagi kau berlari-lari, nanti engkau jatuh lagi, hilang lagi kepala ibuna, engkau gak bisa menikahi wanita idamanmu. Begitu seorang ibu terhadap anaknya. Dan keadaan seperti itu ada pada ibu kalian di rumah. Sama tuh. Maka kalian jangan sakiti hati mereka. Wala taqul lahuma uff wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Jangan ucapkan uff pada mereka, berbicaralah dengan bahasa yang mulia, qawlan karima, tutur kata yang lembut, tutur kata yang mulia. Kalau tiba-tiba kalian mungkin silap atau lost control sehingga kalian berbicara kasar, naudzubillah, maka segeralah memohon maaf. Minta maaf kalau kalian salah, segera minta maaf. Ridallahi fi ridal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Nah, kalau kalian baik hubungan dengan ibu kalian, dengan ayah kalian, kesuksesan hidup itu Allah akan mudahkan. Doa mereka itu menembus langit. Nah, jadi jangan sepelekan ibu nih, ibu saya nggak berpendidikan, nggak ada hubungan. Nggak ada hubungan dengan pendidikan, dia mau pendidikan rendah, ibu mau pendidikan tinggi, nggak ada hubungan. Kasih sayang itu nggak ada hubungan dengan pendidikan tinggi rendah, dengan kaya miskin, dengan jelek cantik, dengan tua muda, enggak. Seorang ibu itu Allah titipkan dalam hatinya rasa kasih sayang level ketiga. Yang paling menyayangi kita itu adalah Allah. Levelnya tidak bisa dinalar. Di bawahnya ada kasih sayang Rasulullah kepada kita. Itu di atas kasih sayang ibu. Dan yang ketiga itulah kasih sayang ibu kepada anak-anaknya. Kalian tentu yakinkan kalian nggak usah mikir terlalu gimana nanti, biasa aja. Hidup ini yang penting Allah telah buat aturan, jaga sholat, jaga muamalah yang baik, muasyarah yang baik, amankan, jalankan. Ibumu ta'zim pada dia, doakan dia. Udah, urusan masa depan itu Allah yang akan atur. Kalau kasus Bang Nata Reza, kembali kita ulas sedikit. Kan dia lebih dulu ibunya dipanggil balik oleh Allah. Itu mungkin orang tuanya betul-betul ridha dengan perjuangan anaknya. Dan dia tidak ada lagi waktu untuk berkhidmat, dan juga tidak ada lagi kesempatan untuk menyakiti hatinya. Udah aman di satu sisi, tapi sedih di sisi yang lain. Sedangkan kalian yang masih ada nih, kalian cuman ada satu pilihan: bahagiakan mereka, hormati mereka. Kalian akan sukses, kalian akan berjaya. Kalau kalian salah masuk, nah kalian yang masih ada ibu nih, tunggu juga kayak gitu. Usia 4 bulan, ibu udah nggak ada, mama udah dipanggil Allah. Jadi untuk berkhidmat udah nggak sempat, untuk menyakiti hatinya pun udah nggak mungkin lagi. Beliau udah nggak ada. Sedangkan posisi kalian sekarang, kalian bisa menyakitinya, na'udzubillah, bisa menyenanginya. Cuman kalian tentu ingatkan, pilihlah jalan untuk membahagiakan mereka itu. Kalian juga akan dibahagiakan Allah. Tapi kalau kalian salah pilih jalan, kalian mengecewakan mereka, membuat mereka tidak nyaman, membuat air mata mereka keluar dalam tanda kutip negatif, maka kalian pun akan kacau balau hidup sampai mati. Hati-hati. Hidup kita nggak lama, sebentar aja, 60-70 tahun selesai. Tapi 60-70 tahun ini akan menjadi penentu kehidupan yang selama-lamanya di akhirat nanti, di kubur nanti. Hari ini kita tidur enak, empuk, nyaman.
Kalau kita dapat ridha Allah, dapat ridha orang tua, insya Allah nanti pas tidur di kubur pun akan lebih nyaman dari tidurnya di dunia. Kan kita tidur di sini cuma 8 jam sehari semalam, sedangkan tidur di kubur sampai trompet sangkakala ditiup baru bangun. Yang terakhir mati aja mungkin dia akan tidur ribuan tahun dalam tanah, apalagi kita. Ini pesan tengku sebelum Ramadan masuk. Besok kalian akan berjumpa dengan ibu kalian, dengan bapak kalian. Datangi, minta maaf pada mereka, ikhlaskan, minta diikhlaskan semua yang telah mereka berikan kepada kalian. Dan insya Allah nanti pas kita masuk Ramadan pun akan mudah. Silaturahmi ke jiran tetangga, ahli famili, minta dimaafkan kesalahan-kesalahan, kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Ini secara pribadi dan keluarga serta seluruh aktivitas akademik Dayah Modern Bulis Menabo juga meminta maaf kepada kalian atas segala kesalahan, ketidaknyamanan yang Tengku buat, yang keluarga buat atau ustaz-ustazah buat terhadap kalian, dan itu sejatinya bukan untuk menyakiti, tapi sebagai proses dalam pendidikan. Mohon diikhlaskan ya, mohon dimaafkan ya dunia akhirat ya. Untuk kalian pun alhamdulillah tidak utangin dosa sih. Udah kelar semua. Marhaban ya Ramadan, selamat menyambut bulan penuh berkah, bulan suci Ramadan 1443 Hijriah. Mudah-mudahan puasa Ramadan dan amal Ramadan kita tahun ini menjadi Ramadan yang paling spesial sejauh Ramadan yang telah kita lalui. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.